Hai semuanya, Miss Mega akan membahas materi hari ini adalah keragaman suku bangsa di Indonesia. Sama-sama kita perhatikan ya videonya. Keragaman suku bangsa itu apa ya? Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan budaya yang sama. Kesamaan ciri yang dimiliki suatu suku bangsa dapat dilihat dari ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ada 34 provinsi di Indonesia dan beragam suku bangsa. Di video ini, Miss akan bahas beberapa saja ya. Daerah Aceh terdapat suku bangsa, suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kluet, suku Tamiang, suku Simulue, dan suku Singkil. Daerah Sumatera Utara terdapat suku bangsa, suku Batak Toba, suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, suku Batak Pakpak, suku Nias, dan suku Tapanuli. Daerah Sumatera Barat terdapat suku bangsa, suku Caniago, suku Buci, suku Minangkabau, dan suku Sikumbang. Daerah Kalimantan Barat ada suku Dayak Bakumpai, suku Dayak Baraki, dan suku Dayak Lawangan. Daerah Jawa Timur ada suku Jawa, ada suku Madura, suku Osing, dan suku Tengger. Selanjutnya kita akan bahas keragaman agama di Indonesia. Negara Indonesia memiliki 6 agama resmi. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari raya umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Yang kedua, agama Kristen. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja Kristen. Hari raya umat agama Kristen adalah Natal dan Paskah. Umat Kristen merayakan hari raya Natal setiap tanggal 25 Desember. Kitab suci umat Kristen adalah Alkitab. Ketiga, agama Katolik. Tempat ibadah umat Katolik adalah gereja Katolik. Hari raya umat agama Katolik adalah Natal dan Paskah. Umat Katolik merayakan hari raya Natal setiap tanggal 25 Desember. Kitab suci umat Katolik adalah Alkitab. Keempat, agama Hindu. Pulau Bali adalah provinsi dengan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Tempat ibadah umat Hindu adalah Pura. Hari raya umat Hindu adalah Hari Raya Nyepi. Weda adalah kitab suci umat Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Umat Buddha beribadah di wihara. Hari raya umat Buddha adalah Waisak. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Yang keenam, agama Konghucu. Konghucu adalah salah satu agama resmi yang diakui di Indonesia hingga saat ini. Hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Tempat ibadah umat Konghucu adalah Kelenteng. Selanjutnya kita akan bahas keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia meliputi bahasa, lagu, alat musik, pakaian, senjata, tari, rumah, makanan, pertunjukan tradisional, dan tradisi. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Yang pertama, daerah Sumatera. Ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Mandailing, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Komering, bahasa Pasemah, bahasa Lampung. Bahasa daerah Jawa. Ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Bahasa dari daerah Bali yaitu bahasa Bali. Bahasa dari Nusa Tenggara ada bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, bahasa Lamalera, bahasa Pote, bahasa Sumba. Bahasa daerah Kalimantan ada bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Iban, bahasa Kayan,
bahasa Kenyah, bahasa Melayu, dan bahasa Odano. Bahasa daerah Sulawesi ada bahasa Bugis, bahasa Bada, bahasa Balantak, bahasa Babangko, dan bahasa Mongondo. Bahasa daerah Maluku ada bahasa Gorong, ada bahasa Seram, bahasa Ambon. Bahasa daerah Papua ada bahasa Asmat, bahasa Dani, bahasa Nimbaron, dan bahasa Sentani. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas dari suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat. Pakaian adat terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional. Setiap daerah memiliki model pakaian, warna pakaian, serta hiasan yang berbeda-beda. Di video ini terdapat gambar pakaian adat dari Riau, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Berikutnya ada lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas suatu daerah. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Lagu daerah dinyanyikan saat pementasan tari tradisional, permainan tradisional, pesta rakyat, atau pertunjukan daerah. Dari daerah Aceh, terdapat judul lagu Bungong Jompa. Dari daerah Papua, terdapat judul lagu Apuse. Lagu daerah Sumatera Utara ada Butet, Sing Sing So, Anjuau, dan Piso Surit. Dari daerah Kalimantan Selatan ada judul lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Berikutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional adalah senjata tajam yang digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat dan pertunjukan tari tradisional. Beberapa daerah memiliki senjata tradisional yang sama. Misalnya, keris dari Bali. Ada pisau belati dari Papua, celurit dari Jawa Timur. Berikutnya, tari tradisional. Tari tradisional adalah seni gerak tubuh berirama yang berasal dari suatu daerah. Gerak tari tradisional biasanya menceritakan suatu kisah atau kebiasaan masyarakat daerah tertentu. Tari Jaipong dari Jawa Barat, tari piring dari Sumatera Barat. Tari tradisional tari pendek dari daerah Bali, tari saman dari Aceh. Berikutnya ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik khas dari suatu daerah. Ada alat musik yang terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, bulu hewan, ataupun besi olahan. Alat musik kolintang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik tradisional bernama tifa berasal dari Papua. Alat musik tradisional bernama gambus berasal dari Jambi. Berikutnya ada rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang menjadi ciri khas sekelompok masyarakat di suatu daerah. Bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di suatu daerah. Rumah baloi berasal dari Kalimantan Utara. Rumah adat Rumah Bolon berasal dari Sumatera Utara. Rumah adat Rumah Limas Rakit berasal dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya makanan daerah. Makanan daerah adalah makanan khas yang dikonsumsi oleh suku tertentu di suatu daerah. Makanan daerah dikonsumsi secara turun-temurun. Makanan daerah rendang berasal dari Sumatera Barat. Makanan daerah bernama papeda berasal dari Papua. Dan selanjutnya ada pertunjukan tradisional. Pertunjukan wayang kulit, reog, dan mamanda merupakan contoh pertunjukan tradisional di Indonesia. Pertunjukan tradisional digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya di suatu tempat. Dan yang terakhir ada tradisi masyarakat. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau tradisi yang unik dan khas. Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa tertentu secara turun-temurun di suatu daerah. Tradisi dapat dilihat dari budaya,
cara berpakaian, kepercayaan, makanan daerah, dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut gambaran tradisi nyadran. Tradisi nyadran adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa di bulan Syaban untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Sekian pembahasan materi hari ini dari Miss Mega. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.